kaitan dengan dunia mahasiswa, dunia pergerakan. Saya secara pribadi itu mengenal PMII ketika masih kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibrahimi Qomarul Huda Bagu. Kebetulan Pondok Pesantren Qomarul Huda memiliki perguruan tinggi yang mana berdiri tahun 1999. Saat itu masih bekerja sama afiliasi dengan Situbondo. Nah, kemudian setelah itu kami masuk di kampus yang barokah ini. Kampus kita ini terkenal dengan kampus kubah hijau karena memang ada beberapa tempat yang kubahnya hijau, mulai dari Masjid Bagu, kemudian Masjid Musalla yang ada di kampus, hingga musalla perpustakaan di kampus sebelah barat. Kemudian ada kubah lagi di asrama putri, sehingga kampus kita ini sering disebut dengan kampus kubah hijau. Kemudian dalam dunia pergerakan, organisasi kemahasiswaan, saya saat itu mengenal PMII ketika ada PKD, pelatihan kader dasar. Karena saat itu kita diminta untuk peserta yang dari masih di IAIN dulu, masih di start ya, di IAIN start atau Mataram, mengadakan acara di aula kampus Bahijo di aula bawah. Kemudian saat itu saya sebagai peserta, terus Ustadz Lazim Akhul, Kepala Madrasah MTS Qomarul Huda Rantok yang ada di Jawa Barat, dengan Pak Zainuddin, kebetulan saat ini sebagai Wakil Kepala Madrasah di Madrasah Qomarul Huda, MTS Qomarul Huda di Pembobon, di Tuan Guru Nasruddin. Beliau sebagai wakil kepala hari ini. Saat itu kami bertiga, kalau ada berempat, ikut perwakilan dari STAI, Sekolah Tinggi Islam Ibrahimi. Nah, setelah acara itu berlangsung, kira-kira tahun 2001-2003. Ya, salah itu saya lupa. Saat itu dimintalah kita membuat komisariat di Qomarul Huda. Kemudian saat itu kalau tidak salah Ustadz Lazim Makhul sebagai ketuanya, saya sekretarisnya. Nah, setelah itu kemudian saya aktif juga di Badan Eksekutif Mahasiswa BEM STAI, dan kebetulan saya sebagai istilah dulu kan presiden mahasiswa. Dan alhamdulillah dari beberapa tahun berkembanglah PMII, dan alhamdulillah di Bagu ini termasuk desa yang aktivitas diskusi itu aktif di beberapa tempat, sehingga terjadi persaingan yang mahasiswa yang mondok juga punya grup diskusi. Teman-teman PMI ini juga punya kegiatan-kegiatan kajian yang ada di lingkungan desa ini. Saat itu saya masih terngiang dengan banyaknya kegiatan-kegiatan kajian yang ada di desa Bagu ini. Dan walaupun kita saat itu di pondok pesantren yang jauh dari perkotaan, karena dari Narmada ke Bagu ini sulit kendaraan umum. Dari Bumbung juga ke sini itu juga sulit. Tapi alhamdulillah teman-teman ini memiliki semangat untuk melakukan kajian pendidikan, kajian keilmuan,
baik kegiatan yang internal, kegiatan rutinitas kuliah maupun kegiatan eksternal dalam bentuk organisasi mahasiswa kampus. Sehingga saya aktif di dua tempat, BMI dengan di badan eksekutif. Alhamdulillah, setelah itu baru dikembangkan oleh ada Ustaz Samsudin, Ustaz Hanifah. Samsudin sekarang pimpinan Pondok Pesantren Syamsul Huda. Terus Ustaz Hanifah sekarang kepala SMA Darussalam yang ada di KLU. Ada Raden Zulkarnain, ada Halimatus Sa'diyah. Itu yang teruskan kembangkan PMI yang ada di Komando Huda. Cuma sayangnya di kegiatan-kegiatan itu memang yang resmi mungkin nama yang di SK-kan saat itu ada Samsudin, Hanifah, lalu Kurniawan dan yang lain. Kalau saya memang tidak terpampang. Jadi ini sejarah kaitan dengan PMI yang ada di kampus kita, di Pondok Pesantren Komando Huda. Terus apa lagi? Dan juga Pak, pertama kalinya PMI di tanah sekitar Bagu ini kan ada yang pro dan kontra. Nah, saat itu memang dulu memang PMI kajiannya kan agak liberal memang. Makanya masuk PMI itu harus kuat basic ilmu pesantrennya. Jadi orang-orang yang masuk di PMI itu orang-orang yang kuat ilmu pesantrennya yang dulu, karena memang kajiannya kajian keluar, kajian filsafat ketuhanan dan seterusnya. Image inilah yang dulu dianggap kurang bagus di formasi yang kita terima di Stein ya, di Mataram itu, bahwa ada isu PMI tidak rajin ibadah, hanya kajian-kajian, terus pendekatan beda dengan organisasi mahasiswa yang sebelah. Nah, itu isu yang berkembang, bahkan dulu sempat ditolak kegiatan PKD itu oleh ketua. Tapi kita melihat saat itu ayahanda, mami kita komit dengan apa yang dimiliki oleh NU. Beliau tetap izinkan kawal. Bahkan pernah satu ketika saya agak merenggang dari PMI waktu kegiatan bentuk BEM. Karena memang alhamdulillah di Bagu ini juga perebutan kekuasaan badan eksekutif itu juga menarik. Mungkin waktu saat itulah paling seru di sini. Ini harus dinikmatin lah. Tidak ada pemilihan ketua BEM seseru saya saat itu. Sampai kita rame penghitungan saat itu saya dengan Hanifah. Hanifah itu berjalan di bagian PMI, saya keluar dari bahasa PMI. Dan alhamdulillah saya menang. Saya masih ingat selisih suara 34 suara. Selisihnya. Masih saya ingat malam-malam dihitung di sana dan itu seru. Kenapa serunya? Karena ketua BEM itu menariknya kan ketika penerimaan mahasiswa baru. Ya, biasalah mahasiswa kan lagi lagi proses untuk perwujudan citra diri apa dan seterusnya. Nah, ini PMI yang ada di Komando Huda, dan saya ingat sempat itu ngizin sama ayahanda di masjid. Saya izin untuk masuk di HMI. PMI. HMI di masjid. Tapi saya dilarang memang. Jangan. Kita punya PMI dan jangan itu HMI itu karena bahasa beliau buatan Muhammadiyah. Sampai saya katakan sama Mami, kamu nemtok di pusat bahasa. Ingat bahasa Mami, nemtok untuk di Jakarta bahasa. Bahwa HMI itu memang dibuat oleh Muhammadiyah. Jadi itu yang saya ambil hikmahnya, bahwa ayahanda mungkin menjaga maruah bahwa kita ini komit untuk menjaga Ahlussunnah wal Jamaah anak diahnya. Sampai organisasi mahasiswa yang lain pun kami tidak diizinkan.
Ya, tetap begitulah komitmen beliau. Kalau memang apa yang dilahirkan oleh NU, ya kita besarkan, kita perjuangkan. Jadi saya saat itu tidak berani untuk masuk ke HRI. Masih saya ingat betul itu adanya Muhammadiyah bina HRI, yang tahu kamu di Jakarta. Karena sudah menyatu darah dengan NU gitu. Iya, karena beliau kan salah satu pimpinan pondok pesantren yang inisiator dari memberikan inspirasi kepada pondok-pondok yang lain. Kita pertama di NTB ini yang ada perguruan tinggi yang berbasis pesantren, sehingga kemudian ada Islahuddin, kemudian Nurul Hakim, sekarang Pabutan, sekarang Al-Halimi, sekarang KP. Jadi kata ulama itu at-taksis awalnya takkib, pelopor itu, pendiri itu lebih utama ketimbang pelanjut. Jadi alhamdulillah hari ini ya kita lihat kader PMI banyak, dan mudah-mudahan ke depan PMI terus memberikan manfaat di lingkungan masyarakat. Sekiranya tahun berapa itu terbentuknya PMI di kampus Komarul Huda Bagu ini? Antara 2001, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. 2006, 2008, 2007 itu. 2000. Kan dulu mahasiswa kita yang terbanyak itu antara 2006, 2007. 2006, 2007 itu yang terbanyak. 2008 karena ada program PGRI, PGSD, PGTK. Itu saya teman wisuda hampir 800. Dalam sejarah itu tumben ada mahasiswa yang kuliah di sini, yang wisuda yang full. Tapi waktu itu lucunya waktu kita wisuda bajunya tidak hitam. Hanya saya mungkin masih ada foto itu. Saya angkatan dengan Tuan Guru Nur, Tuan Guru Sabar, Ustaz Rahmat di Bondir, satu angkatan wisuda itu. Yang lucunya hanya di Komarul Huda angkatan saya yang baju toganya tidak hitam karena salah pesan. Salah pesan. Berbeda dengan Zakma. Tidak salah kan? Agak biru. Lebih muda. Itu foto wisuda yang berbeda dengan yang lain. Tapi alhamdulillah alumni Komarul Huda rata-rata jadi punya pondok, dan yang paling pede membuat pesantren. Alumni kita secara umum, PMI juga, alumni PMI juga banyak memiliki peran strategis di lingkungan masyarakat. Minimal kepala sekolah. Yang paling hebat itu dia sudah percaya diri membangun pondok, bangun madrasah dan seterusnya. Minimal. Mungkin cuman ini Pak yang dapat saya pertanyakan. Terima kasih atas penyampaian sejarah-sejarahnya secara merinci gitu. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan juga saya minta untuk memberikan motivasi bahwa di dalam perkuliahan itu sebuah organisasi itu sangat penting untuk melanjutkan bisa selesai kuliah besok. Organisasi kan, dalam wadah organisasi kita membangun relasi. Dalam relasi itu ada ilmu. Ilmu itu tidak hanya sebatas ada di buku. Hubungan kegiatan dengan teman itu juga bagian ilmu lapangan, ilmu real yang kita bisa peroleh. Dan tidak hanya itu, di organisasi PMI kan ada kurikulum kaderisasi. Kita diajarkan kaitan dengan jurnalistik, terus manajemen kepemimpinan, manajemen keuangan, manajemen bahas anggaran, dan seterusnya. Karena organisasi mahasiswa kan diharapkan untuk menjadi pelopor, menjadi pemimpin sudah keluar dari kampus, maka organisasi itu sangat penting. Saya termasuk orang yang lumayan aktif di organisasi.
NU, di partai politik juga. Karena apa? Relasi itu penting. Relasi ada silaturahim. Dan ini kalau sudah terbangun relasi, insya Allah urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya kita berorganisasi. Selain relasi, kita juga bisa menemukan berbagai kader dari berbagai jurusan. Jadi inilah yang bisa kita dari adanya kader-kader yang berbagai tempat, berbagai posisi ini, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, pengalaman dan seterusnya. Karena dunia ini kan tidak hanya di ruang kelas, tapi dunia ini kan ada masyarakat di mana kita harus membutuhkan ilmu banyak varian. Maka dengan adanya organisasi, kita bisa banyak tahu, ya, banyak ngerti dengan adanya organisasi, wabil khusus pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMI yang kita sama-sama banggakan. Nah, yang kedua, PMI ini kita harapkan supaya menjadi orang yang muharrik, mampu menggerakkan. Hari ini kita butuh tokoh-tokoh yang muharrik. Selain juga saya harapkan juga PMI ini, kader-kader PMI ini dia kuat di basis pesantren. Maka saya harapkan di PMI itu ada kajian usul fikih, karena usul fikih itu adalah ilmu segala hal yang bisa dipakai. Apalagi kajian kaitan dengan kenegaraan, kebangsaan, hukum, dan seterusnya. Maka ilmu pesantren, ilmu usul fikih dan seterusnya kami berharap. Terakhir, yang selanjutnya kita berharap PMI ini jadi uswah, jadi contoh, terutama berkaitan dengan penguatan amaliyah. Sebagian organisasi pergerakan yang lain dia menonjolkan amaliyah. Kita ini padahal amaliyah kita banyak, tinggal diistiqomahkan amaliyah yang sudah diajarkan. Wabil khusus PMI yang ada di Bagu, di Komerduda. Apalagi ayahanda masih ada bersama kita, maka PMI ini tidak boleh jauh dari pesantren, maka harus ada penguatan kajian kepesantrenan untuk menguatkan basis di tingkat masyarakat. Saya kira itu hal-hal yang pokok yang mungkin bisa saya ingatkan, saya sampaikan kepada sahabat-sahabat yang sudah di PMI dan hari ini bergerak di pergerakan PMI. Mudah-mudahan terus kita bergerak. Kalau al-harakah barokah, gerakan itu keberkahan. Dan saya berharap PMI terus kritis, jangan sampai kita di bawah kendali. Saya lihat hari ini PMI tidak berani bersuara. Kita harus pada saat tertentu kita harus memposisikan kita netral. Pada saat tertentu kita harus objektif. Jangan sampai umpama ada kader kita PMI yang kurang lurus, maka kita ingatkan. Karena nanti khawatir kalau dia rusak, maka PMI itu juga rusak. Mesti dilihat profilnya. Ini siapa, ini siapa. Ini jangan sampai terjadi nanti kader-kader PMI ke depan, jangan sampai tersandung hukum dan seterusnya. Agar nama baik, citra baik kita harapkan kita terjadi, dan mudah-mudahan PMI ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja. Terima kasih para penonton. Mungkin itu motivasi untuk para kader yang mengikuti organisasi di dalam perkuliahan, bahwa mengikuti organisasi itu sangatlah penting. Apalagi ini organisasi PMII yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama. Mungkin cuman ini yang bisa dijelaskan oleh pelaku sejarah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.